Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Restu Suropo Pangestu. Saya dari Politeknik Negeri Banyuwangi, Prodi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak, akan melakukan presentasi bersama kelompok kami. Saya dari kelompok 7 dengan NIM 362-458-30-20-28 dari kelas TRPL 1C, nama Restu Suropo Pangestu. Kemudian lanjut ke rekan saya. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Frasdio Rizazidan Disnanton Kurniawan dengan NIM 362458302135. Baik, di sini yang pertama ada shell. Shell adalah komen eksekutif yang berarti program yang menunggu instruksi dari pemakai, memeriksa sintak dari instruksi yang diberikan, kemudian mengeksekusi perintah tersebut. Shell ditandai dengan prompt untuk pemakai menggunakan prompt $, dan untuk super user menggunakan prompt pagar. Kemudian ada profil. Nah, pada saat login, program akan menjalankan beberapa program, yaitu yang pertama ada /etc/profile, yang profil untuk setiap pemakai. Pada home directory, login pertama kali akan memeriksa file .bus_profile. Bila tidak ada, maka file .bus_login akan dicari. Bila .bus_login tidak ada, maka dicari file bernama .profile. Yang ketiga ada bus_array. File ini akan dieksekusi untuk perpindahan dari satu sel ke sel yang lain melalui instruksi SU. Kemudian ada bus_logout. Pada saat logout, maka bus akan mencari file .bus_logout. Bila ada, file tersebut akan dieksekusi sebelum logout. Kemudian nomor 3 ada history. History diadaptasi dari C-Shell, yaitu catatan dari semua instruksi yang sejauh ini telah dilakukan. Lalu ada bash script. Bash script adalah file yang berisi koleksi program yang dapat dieksekusi. Untuk eksekusi bash script, gunakan dot sebelum file bash script, yang berarti eksekusi shell, dan tanda // berarti file bash script berada pada direktorial aktual. Yang kelima ada job control. Job adalah sebuah eksekusi program yang diberikan kepada kernel. Sebuah job dianggap selesai bila eksekusi program tersebut berakhir. Yang keenam ada editor V. Nah, VI adalah full screen editor, yang berarti editor tersebut dapat memanfaatkan fasilitas satu layar penuh. VI mempunyai dua buah modul, yaitu command line. Editor VI menginstruksikan input sebagai instruksi untuk dieksekusi oleh editor. Contoh seperti mencari teks, mengganti teks secara otomatis, dan lainnya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Mungkin itu saja teorinya. Mari kita lakukan praktek. Ya, percobaan pertama yaitu percobaan profile. Pertama, ls-a untuk melihat isi file directory. Isi directory saya seperti berikut.
Nah, terus membuka file bus profile. Isi base profile saya seperti itu. Biasanya nggak ada ini sih base profile, jadi bikin sendiri skripnya. Ikuti aja sih, sama aja. Terus sekarang Pak file base logout, base logout. Nah, isi file base logout seperti berikut. File base logout akan dieksekusi sesaat sebelum logout berfungsi sebagai host clearing jobs, artinya membersihkan semuanya. Misalnya menghapus temporary file atau job lain melihat file bus underscore logout dengan instruksi seperti berikut tuh. Hasilnya ya, gitu. Sekarang percobaan 2 menggunakan fitur history bus. Kita bisa lihat pakai history yang sebelumnya, nggak pakai patch up yang di sebelah kanan bawah keyboard. Klik aja ke atas itu. Nanti keluar perintah-perintah sebelumnya tuh keluar kan. Nah, ya seperti itu dah. Nah, kita juga bisa nulis itunya pakai history di ini, history. Nah, keluar semua perintah yang pernah dipakai. Nah, di sini kita coba ketik perintah ls min l slash etc file etc terus ls min l buka file directory terus wami pengguna saat ini terus pengguna yang sedang login. Oke, sekarang kita periksa lagi story. Nah, ada di sini ada yang tadi kita tulis ls min l terus ls min l terus wami sama ada di situ. Nah, kita juga bisa memilih yang mana yang mau kita pakai. Misalnya di sini 1040 pakai tanda seru di depannya 1040. Nah, file perintahnya akan dieksekusi ketika kita menuliskan nomornya. Di depannya dikasih tanda seru. Kita juga bisa pakai perintahnya ini terus etc. Nanti yang ls bin l etc bakal ke summon, bakal ke dijalankan. Nah, kita cek sekarang. Nah, tadi kan pakai yang ini ls min l pakai tanda seru terus tanda tanya etc. Nah, keluarnya di sini ls min l slash etc. Itu. Nah, kalau misalnya nggak ada perintah, misalnya wombat nih, wombat wombat 99 nggak ada di history. Kita tulis di sini wombat 99. Nah, muncullah error karena tidak pernah ada di history sini. Nggak pernah dijalankan. Nah, kita juga bisa cuma WA, wo langsung keluar, terus juga bisa WA. Nah, kedeteknya langsung WAMI karena yang paling dekat itu WAMI. Jadi langsung kedetek WAMI. Nah, lanjut ke percobaan 3. Di sini kita harus masuk ke dalam CD dulu. Kalau sudah masuk, nggak usah CD lagi. CD itu tandanya yang apa kita nggak tuh? Ini, yang biru ini. Yang belakang S ini ada strip ya. Iya, strip. Nah, lihat berapa baris pada file .bus history dengan ketik tel. Kita bisa lihat di dalam busnya, di dalam bus pakai tel. Bus history. Nah, dalamnya ada ini perintah-perintah yang ada di dalamnya.
ketik history dan tekan enter, maka akan terlihat baris terakhir adalah perintah history dan baris sebelumnya adalah tell. Kita lihat dulu, kita coba. Nah, benar, di sini ada history, terus atas ada tell. Ketik perintah berikut, echo ini perintah saya. Nah, terus login dan login kembali sebagai user yang sama, ketik history dan tekan enter. Login aja dari ini. Eh, bentar. Hmm, Dihapus aja ininya, sama aja. Ya, tulis history di sini. History. Nah, ada nih echo perintah saya. Terus kita tel. Bisa pakai backup aja biar cepet. Eh, yang tel. Oh, ini tel. Ya, tuh ada di sini ada tulisannya echo ini perintah saya di dalam file.bas strip bawah history. Nah, ketik history garis miring les untuk melihat perintah history terakhir pada screen. Tekan spacebar untuk melihat file lebih banyak. Tekan key untuk keluar. History tulis terus pakai ini garis lurus terus les. Nah, di sini kita bisa pakai spacebar atau spasi, spasi buat ngelihat ke bawah ke bawahnya. Nah, kalau mau keluar ya tekan key aja, huruf key. Udah. Untuk melihat beberapa banyak perintah history yang ada pada file ketik berikut. Oke, kita ketik dulu, kita buat min l dot bas terus history. Nah, di sini terlihat ada 1065 perintah yang telah dijalankan. Ini tuh disimpan pada file history untuk melihat jangkauan limit perintah history digunakan variabel hisize. Kita lihat jangkauan limitnya pakai hisize. State grade 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 hisize hisize size. Oke. Nah, keluar limitnya itu 5.000. Mm-mm. Bila ingin memperbesar, kita bisa pakai perintah berikut, tapi saya sudah 5.000, jadi ya sudah bisa dilihat perintahnya seperti ini. Echo his size sama dengan 5.000 lebih lebih dari terus strip garis miring dot bas rc. Nanti bakal memperbesar itu. Nah, kalau udah itu nanti logout dulu baru masuk lagi. Nanti size-nya bakal ke reset. Nah, sekarang perintah keempat kita pakai ps, perintah ps from Basel untuk menunjukkan waktu. PS1 sama dengan kelas D. Oke. Nah, keluar waktunya kelihatan di sini 10.13.06. Nah, untuk menampilkan format 12 jam atau AM itu pakai yang apa sih namanya? Ini tuh. Yang Gmail ya gitu. Ya, yang buat Gmail. Oh, komen not found. Di T dulu baru di itu. Salah. Kayak wah, dulu sebentar. Sebentar kita analisis dulu.
Salahnya di mana? Oh, depannya pakai PS. Nah, salah. Maaf, PS1 sama dengan ini pakai PS depannya. Oke, jadinya AM. Di sini bisa dilihat kalau pakai T itu tem biasa, terus kalau pakai terus ini jadi AM, terus belakangnya hilang. Oke, seperti itu. Sebentar. Kita keluar aja langsung, bikin sesi baru nggak apa-apa. Oh, sekarang kita masuk ke dalam home directory. Pakai PS1 sama dengan terus slash w. Nah, ini langsung jadi strip. Itu masuk ke directory, home directory. Kalau masuk ke user bin, sekarang masuk ke user bin, coba usr bin, eh usr bin. Nah, itu masuk di bin sekarang. Dalam bin, oh S bin ternyata. Salah kita. CD S bin. Nah, masuk ke S bin. Salah. Menampilkan nama direktori kerja saat ini, yaitu S bin, bukan patch lengkap, cuma itu doang. Soalnya PS1. Ada beberapa prombas lain yang dapat diubah, yaitu PS2, PS3, dan PS4. Prom PS2 digunakan sebagai prom sekunder untuk melihat bagaimana pengguna ketik echo tanpa ya kiri penutup dan tekan enter simbol lebih besar akan memunculkan hal ini dan diberitahukan bahwa bus menunggu Anda menyelesaikan perintah penutup quote ketik atas dan tekan enter. Perintah ini akan menyelesaikan prom PS2, kata hello muncul di kode. Nah, contohnya seperti ini. Tuh, PS2 adalah prom yang muncul ketika bus menggunakan kelanjutan dari perintah sebelumnya yang belum selesai. Oke. Anda dapat mengubah prom PS2 seperti mengubah prom PS1 ketik perintah PS2 selesai memasukkan perintah Anda. Bisa pakai di sini. Ketik PS2 sama dengan script atas selesai memasukkan perintah Anda. Terus spasi ketik atas keluar seperti itu. Kemudian ketik hello. Kita ketik echo terus terbatas hello. Eh, yang di spasi hello. Nah, pas kita enter itu belum selesai soalnya kita belum ketik atas lagi. Ada tulisannya di situ. Kita tulis dulu. Ya, ketik atas ya. Nah, kita kalau ketik atas selesai perintahnya. Jadi hello. Jadi harus ada ketik atas ya. Kalau nggak ketik atasnya belum selesai nanti akan keluar selesai memasukkan perintah Anda. Nah, kita juga bisa merubah warna dari tampilan S-Bin ya. Di depan sini ada tulisan S-Bin. Itu bisa dirubah seperti berikut. Nah, perintahnya kita coba satu. PS1 sama dengan strip atas slash 033 buka kurung 0.34 M slash W slash S terus slash lagi 033 ini 0.37 M terus terakhir di atas. Nah, berubah jadi warna biru. Di sini juga ada warna-warna lain bisa dilihat.
Nah, bisa dicoba sendiri. Nanti di sini juga itu warna-warna lain bisa pakai warna merah, biru, hijau, ungu. Nah, Anda juga bisa menampilkan atribut visual seperti lebih terang, berkedip, warna kebalikan. Nah, ini kita coba ke satu, kedip 033, 1, 34, M, slash W, plus 033, terus 1, 32, M, slash dolar, plus 033, gua kurung, 0,37, M, terus petik atas. Nah, jadi warna hijau di depan ininya. Anda akan menghasilkan prompt yang menampilkan direktori saat ini dan warna biru terang, simbol prompt berwarna hijau terang, dan kemudian mengembalikan warna teks ke putih setelah prompt. Untuk menampilkan prompt dengan warna berkebalikan, atribut. Nah, seperti berikut nanti outputnya jadi warna biru sama hijaunya nutupin USR bin, jadiin background, jadi background. Nah, ini untuk berkedip. Nanti untuk menampilkan prompt berkedip akan menghasilkan prompt yang menampilkan direktori saat ini dan warna biru berkedip, simbol prompt dengan warna hijau berkedip, dan kemudian mengembalikan warna teks putih setelah prompt. Bisa dicoba, nanti teksnya bakal berkedip, berkedip-kedip. Percobaan 5, menampilkan otomatisasi ke prompt cell. Masuk dulu ke CD. Kita exit dulu. Nah, exit, masuk lagi. CD. Nah, kita udah masukin ya di CD. Gak usah CD lagi. Kalau udah ada tanda strip di depan, ya di depan dolar itu udah masuk. Gak usah. Buat script sederhana untuk mengurutkan daftar file. Ini scriptnya ada tulisannya echo sort list. Ini. Nah, kita bisa coba echo sort. Bentar. Sort. Terus list. Kasih slash di depannya. Terus R13, koma, MP, terus koma lagi, R13 lagi, slash list. Nah, terus titik atas lebih dari ini lagi, terus sorter. Tadi di oke. Oke, di enter. Udah terbuat filenya. Buat file script di atas menjadi executable. Sekarang kita bikin jadi executable pakai chmod, ditambahin teks di sorter. Comment not found, soalnya salah tulis. Ya, sabar. Dah. Nah, setelah sudah kita coba jalankan program sorter di atas. Setiap sel bus menampilkan prompt PS1 untuk melakukan buatlah variabel. Nah, kita buat variabel ya. Prompt pt comment comment
sama dengan sorter. Nah, terus ketikkan Echo John Smith, masukkan ke dalam list dan tekan enter. Jika file list tidak ada akan dibuat secara otomatis, tetapi jika sudah ada list John Smith akan ditambahkan. Kita coba Echo berapa jam lagi tuh? Wah, Smith 13.001, terus ketik atas, masukin ke dalam list. Nah, udah. Sekarang kita lihat get list. Nah, di dalam list ada nih 13.001 John Smith. Berarti sudah terbuat, ditumpuk di dalam yang saya buat juga di sini beberapa percobaan sebelumnya. Nah, ini yang Eko Anita ini masukin di dalam list. Nah, ini sudah dibuat juga sama nih, udah keluar di sini. Sama perintahnya Eko John, diganti aja John Smith-nya diganti jadi Anita, terus dimasukin ke dalam list. Nah, bisa harus tuh Nathan, Arya, Johnson, sama aja masuk ke dalam list. Kemudian ketik echo hello tanpa diakhiri penutup dan tekan enter pada baris berikutnya akan muncul selesai memasukkan perintah Anda. Tanda semua penutup dan tekan enter jika perintah selesai, maka kata hello akan muncul diikuti from PS1 pada baris berikutnya. Kita tulis, kita coba echo terus hello langsung. Oh, bentar-bentar salah ini. Hmm. Oh, terus. Iya kan? Iya. Udah tadi. Oh iya, ini udah kayaknya tadi di atas. Jadi nggak usah dilanjutin lagi, kita langsung aja ke percobaan praktikum ke-5B. Percobaan 6, membuat bash script menjalankan. Bentar, ini katanya gimana tuh? Ini nggak, oh deh. Kita buka V, bikin program di P1. .sa. Nah, di sini tuh udah dibuat. Kalau kalian buka itu langsung kosong biasanya. Terus tinggal diketik-ketik aja kayak begini sama. Terus kalau mau disimpan tuh pakai shift terus titik dua seperti itu terus tulis wiki. Nah, itu buat nge-save. Kalau mau nulis pencet dulu i baru nulis. Nah, itu pakai tulis. Nah, itu pakai i itu karena ini kehapus. Kalau mau udahan tuh bentar. Oh, salah ini. Keluar apa sih, lupa apa? Bukan ya? Ya, sekolah dulu salah kayaknya. Bentar, kita tulis lagi ya. V tadi komennya. V P1 buat result. Nah, seperti itu. Pokoknya kalau mau keluar pakai shift titik dua wiki. Nah, itu buat keluar. Kalau nulis pakai i. Terus kalau udah selesai pakai control enter kalau nggak salah. Terus kita mengubah program menjadi executable. Sama kita ls min l p1 .sa kita lihat. Nah, di sini sudah ada x-nya nih, plus x.
Nah, karena sudah saya tambahkan X. Kalau belum ya kita tambahkan X dulu pakai chmod. Kita tulis chmod plus X terus terus chmod plus terus nama filenya P1 misalnya terus .sh. Nah, itu nanti pas kita cek di sini bakal nambah X di belakangnya di sini. Di sini saya sudah pakai tambahan X, jadi nggak usah lagi. Nah, menjalankan program bisa berapa cara? Pertama, bash p1.sh, bisa juga sh p1.sh, bisa juga yang simple .p1.sh. Kita pakai p1.sh. Oh, nggak bisa. Kan berarti satunya lagi coba p1.sh. Nah, bisa kan? Berarti pakai yang ini. Nah, kalau ini nggak bisa, soalnya, oh, di spasi ternyata salah saya. P1, spasi baru S. Ah, bisa. Sama. Bisa dua-duanya. Lanjut, lanjut. Konversi dalam pembuatan script shell dinyatakan. Nah, kalau dinyatakan itu di atas ini pakai tanda pagar. Itu dinyatakan dikonversi tersebut. Nah, lanjut. Ya, buat file P2 saya sudah buat, kalian tinggal buat aja P2 isinya program 2 script menjalankan program shell dalam satu baris. Ini jalan dua langsung, cat P1 .sh, buka dua-duanya langsung cat terus P2 .sh. Nah, tuh langsung kebuka dua. Saya udah buat soalnya kayak gitu. Nah, kalau mau ngejalankan P1 terus langsung pakai tanda koma P2 P2. Nah, itu langsung jalan dua. Nih program P2-nya jalan di bawah. Ini P1 di atas. Yang banyak ini. Lanjut ke bahan ketujuh. SX. Lihat foreground ini. Yang jalan di belakang layar. Yes. Nah, sekarang proses background. P. Oh, tadi itu proses background. Namanya PSX itu melihat proses background. Nah, dimasukin sekarang ke dalam dan kita lihat jobs yang aktif. Pekerjaan. Nah, tuh PS1 dimasukin ke dalam dan jobsnya kelihatan. Nah, di sini disuruh buat file peluk tidak akan pernah berhenti kecuali ditekan Ctrl C. Kalian bisa buat kayak seperti ini. Saya udah buat soalnya, tinggal dijalanin aja. Nanti di Cihamot dulu ya. Kalau nggak di Cihamot nggak bisa dijalanin. Cihamot dulu. Langsung jalan aja. Peluk dulu desa. Wah, nggak salah tulis kayaknya. Ctrl C. Dot PL. Dot. Wah, sepertinya filenya hilang. Sebentar, kita lihat dulu filenya. Bisa. Oh, sudah buat. Kayaknya belum di executable. Oke. Oh, X. Nah, sudah di executable. Sekarang bisa harusnya. Oh, jalannya di belakang layar kayaknya. Kayaknya nggak tampil. Ah, tuh, sudah 10 detik saya baru ingat soalnya sleep 10 echo hello. Jadi
Setiap 10 detik baru ada tulisan hello. Kalau mau berhenti pakai Ctrl C. Oke, lanjut. Sekarang percobaan 8. Kita buka Dirs. Dirs menampilkan direktori. Instruksi digunakan untuk melihat stack direktori pada output. Karena kita lagi di home, jadi nampilinnya ya strip itu. Membuat 3 buah direktori. Ini saya udah buat, jadi saya nggak bisa buat lagi, nanti ada tulisan error. Kalian buat, kalau belum ada dibuat. Instruksi dir digunakan untuk melihat stack directory. Dirs lagi nanti keluarnya sama kayak gitu. Nah, sekarang percobaan 9 alias. Kita buat shortcut gitu. Kalau nulis alias doang, nanti ada banyak ininya, perintahnya yang bisa digunakan, ada min cf, min a, min alf, color auto. Saya itu coba. Nah, saya bikin aliasnya del m min i. Oke. Nah, sekarang kalau kita pakai del bisa langsung remote. Sekarang kita tambah lagi, bikin lagi satu lagi buat history. Sama dengan history. History. Ya, kita bisa pakai sekarang di sini. Del misalnya file dulu kita lihat. Kita mau ngapus file apa? Ini di sini ada file namanya baru. Kita hapus misalnya pakai del baru. Nah, tulisannya remove file baru bisa yes. Nah, itu langsung ke remove, kita ls lagi, nggak ada file baru di sini, kita hapus. Nah, kalau mau ngapus history, mau lihat history, bisa ketik H aja, langsung ke history. Un alias, kita menghapus alias yang sebelumnya. Un alias del. Nah, del sekarang udah kehapus. Kalau kita pakai ls, ya. Terus misalnya kita menghapus file list nih. Nah, kita nggak bisa pakai del lagi, del list udah nggak bisa. Comment not found. Nah, seperti itu. Sekian percobaannya. Mungkin sampai sini saja untuk praktikum 5A dan 5B tentang Basel. Semoga membantu dalam memahami Basel secara lebih lanjut. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.